Penerapan SQL dan DDL pada program perpustakaan disusun oleh Dali Suryawibowo, Sheila Venolia, Mega Agustriani, dan Indra Mahendra Munte. Daftar isi: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Perancangan, Bab 4 Implementasi dan Kesimpulan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang: banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi, tidak hanya di negara-negara maju. Di Indonesia pun, sistem informasi telah banyak diterapkan di mana-mana seperti kantor, pasar swalayan, sekolah hingga bandara, bahkan di rumah ketika pemakai bercengkrama dengan dunia internet atau melalui ponsel. Sadar atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia. Rumusan masalah: 1. Bagaimana perpustakaan mengelola dan memanfaatkan data pengguna, misalnya data peminjaman, preferensi bacaan untuk meningkatkan layanan. 2. Buku yang paling banyak diminati. Tujuannya, mengetahui buku yang paling banyak diminati dan mengetahui stok buku. Bab 2. Landasan teori. Teori perancangan basis data. Proses dalam merancang basis data. ERD adalah proses dalam penggambaran atau perancangan data dengan diagram. SQL, proses implementasi dari perancangan basis data. Bab 2. Analisis perancangan sistem. Memiliki 6 tahap. Tahap pertama, konteksi dan analisis persyaratan. Tahap kedua, perancangan konseptual. Tahap ketiga, perancangan DBMS. Tahap keempat, rancangan logikasi. Tahap kelima, rancangan fisikal. Dan tahap keenam ada implementasi. Ada pengelompokan data, rancangan skema eksternal, dan konseptusi terlepas dari DBMS, persyaratan data, pembangunan basis data, rancangan skema internal sesuai dengan DBMS terpilih, rancangan skema eksternal dan konseptusi sesuai dengan DBMS terpilih. ERD memiliki 3 notasi. Yang pertama ada persegi panjang, yaitu entitas. Entitas merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pengguna. Entitas dapat berupa sebuah elemen lingkungan pada perusahaan, suatu sumber daya, suatu arus informasi. Lalu ada relasi yang memiliki bentuk belah ketupat, menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Atribut yang berbentuk oval. Atribut ini berfungsi untuk memberikan gambaran karakteristik dari suatu entitas. Atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Garis berperan sebagai penghubung antara atribut dengan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi. Landasan teori SQL. SQL menggunakan DDL dan DML. DDL memiliki fungsi drop, fungsi create, dan fungsi alter. Sedangkan DML menggunakan fungsi insert, fungsi update, dan fungsi delete. Bab 3 perancangan ERD. Di sini ada petugas yang merupakan relasi yang menghubungkan antara entitas peminjam dan entitas buku. Entitas peminjam memiliki atribut ID peminjam dan nama peminjam, di mana primary key-nya adalah ID peminjam. Di petugas memiliki atribut ID petugas dan nama petugas, di mana primary key-nya adalah ID petugas. Dan buku memiliki atribut ID buku dan judul buku, di mana primary key-nya adalah ID buku. Bab 3 perancangan penyiapan data. Di sini ada 3 tabel, yaitu tabel petugas, tabel peminjam, dan tabel buku, di mana ketiga tabel ini merupakan acuan yang akan digunakan untuk membuat tabel pada SQL. Dan di sini ada tabel Excel yang kita gunakan sebagai acuan untuk membuat data yang akan dimasukkan ke SQL. Di sini ada desain database yang merupakan gambaran dari SQL yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada peminjam, petugas, dan buku. Bab 4 implementasi. Memasukkan data dari Excel ke database menggunakan insert. Ini merupakan salah satu sintak untuk memasukkan data ke database menggunakan insert. Setelah memasukkan data ke database, ini merupakan cara menampilkan semua data tabel, yaitu menggunakan select, bintang, from, petugas, join, peminjam, join, buku. Setelah data terinput, akan menampilkan semua data. Selanjutnya, menampilkan 3 data
peminjam buku terbanyak, yaitu dengan cara select bintang peminjam, order by jumlah underscore pinjam, descending limit 3. Limit 3 ini berfungsi untuk membatasi jumlah data yang akan tampil, yaitu 3 paling banyak. Setelah sintak di running, maka akan menampilkan 3 data peminjam buku terbanyak, yaitu baris pertama dengan jumlah pinjam yaitu 17 buku dengan judul Rukun Iman Agama Islam. Baris kedua menampilkan jumlah pinjam yaitu 9 dengan judul Faktor Produksi. Dan yang ketiga menampilkan jumlah pinjam yaitu 9 buku dengan judul History Unrelevant. Setelah itu, untuk mengetahui peminjam buku paling banyak, kita menggunakan SQL seperti pada tampilan ini. Select, pen, nama underscore peminjam, maksimal, dan seterusnya. Dan akan tampil hasilnya yaitu ada Nugroho, adalah orang yang paling sering meminjam buku di perpustakaan, yaitu dia meminjam 17 buku. Setelah itu, buku apa yang paling banyak dipinjam, yaitu Rukun Iman Agama Islam dengan kategori agama. Dan untuk mengetahui berapa total buku yang dipinjam, kita menggunakan select sum, jumlah underscore pinjam, as total underscore buku underscore dipinjam from petugas. Dan akan timbul hasil yaitu buku yang total buku yang dipinjam ada 135 buku yang dipinjam. Jadi, kesimpulan dari data SQL yang telah kami presentasikan ada 1. Buku yang paling sering dipinjam adalah Rukun Iman. 2. Orang yang sering meminjam buku yaitu Nugroho. 3. Peminjam terbanyak yaitu meminjam 17 buku. Total buku yang dipinjam ada 135 buku.